Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurel dan partner saya Shebi dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini akan menjelaskan tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Agama Islam dikenal dengan agama samawi atau agama langit yang dibawa oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Islam juga ada artinya yang berasal dari bahasa Arab aslama yang berarti selamat. Selain itu, Islam juga berarti kedamaian dan keselamatan yang berdasar pada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peradaban agama Islam sendiri dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi yang diturunkan kepada Rasul terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira. Teori-teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Dilihat dari proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, ada 4 teori yang berkembang. Teori Gujarat, teori Makkah, teori Persia, dan teori Tiongkok. Keempat teori tersebut saling mengemukakan perspektif kapan masuknya Islam, asal negara, penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara. Teori masuknya agama Islam ke Indonesia yang pertama ada teori India atau teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berkembang di Nusantara pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Selain itu, terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercolok Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgonje dan J. Pitchnapel. Teori ini dicetuskan oleh G. W. J. Drewes dan dikembangkan oleh Snook Hurgonje dan kawan-kawan. Teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprapto soal awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Lalu selanjutnya ada teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa Khalifahan. Teori ini didukung oleh J.J. Vandler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. 3. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan asal mula masuknya Islam ke Indonesia dari negara Persia, yang sekarang bernama negara Iran, didukung oleh Hussein Jayaningrat dan Umar Amir Hussein. Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia pada tahun 2016 lalu menuliskan, Jayaningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Adapun budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berada di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. 4. Teori Tiongkok. Ajaran Islam berkembang di Tiongkok pada masa dinasti Tang yaitu tahun 618 sampai tahun 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwa muslim dari Tiongkok. Jean Aberli pada tahun 2004 dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bahasa Tiongkok terjadi pada tahun 713 Masehi. Diyakini Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi dengan orang-orang Tiongkok ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Tiongkok yang mempunyai pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhannya Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Jalur-jalur Islamisasi yang digunakan para pedagang muslim yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf, jalur pendidikan, jalur kesenian, dan jalur politik. 1. Jalur perdagangan. Pedagang-pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia.
Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pada masa itu, para pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak, sehingga pada akhirnya membentuk sebuah pemukiman yang disebut Pekojan. Dari tempat inilah mereka saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat atau penduduk asli seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Lalu yang kedua ada perkawinan. Para pedagang Islam yang datang ke Indonesia banyak yang menikahi wanita-wanita pribumi. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang beragama Islam diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses perkawinan ini, kelompok mereka menjadi semakin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil hingga menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga adalah pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren, khususnya oleh para kiai. Semakin terkenal kiai yang mengajar di sebuah pesantren itu, semakin besar pula pengaruh pesantren tersebut di tengah-tengah masyarakat. Beberapa pesantren yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah pesantren Ampel Denta, milik Sunan Ampel, dan pesantren Sunan Giri, milik Sunan Giri, yang membanyakan muridnya berasal dari Maluku. Di samping mengajar di pesantren-pesantren, para kiai juga seringkali menjadi penasehat para raja ataupun bangsawan. 5. Kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat juga dalam kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan, seni musik, seni pahat, dan seni sastra. Hasil-hasil karya seni ini dapat dilihat pada bangunan masjid-masjid kuno di Demak, Banten, Cirebon, dan juga Aceh. 6. Politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam tersebut. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan memeluk agama Islam juga. Alasannya karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya. Demi kepentingan politik, maka raja akan mengadakan perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama Islam. Kurang lebih segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.